Nah, jadi uh, sekarang kita udah bersama Kak Yopi ya, Kak. Dipanggilnya Kak Yopi? Boleh ya, Kak Yopi aja. Oke, Kak Yopi dari Hukum Unpad. Angkatan berapa, Kak? Angkatan 2017. Angkatan 2017. Berarti udah sekitar berapa semester tuh, Kak? Baru beres semester 6, nanti Agustus ntar masuk semester 7. Udah tingkat akhir. Oke. Uh-uh. Berarti sekarang masih kuliah online ya, Kak? Iya, UD Unpad sendiri kita kuliah online sampai akhir tahun kebijakannya. Oke, gitu ya. Oke nih Kak, sekarang kita mau bahas dulu nih tentang jurusan hukum di Unpad ya Kak ya. Boleh. Oke, jadi secara garis besar tuh jurusan hukum di Unpad ini seperti apa sih Kak? Boleh diceritain? Mungkin secara garis besar apa ya? Banyak juga ya biasanya orang-orang yang berbicara tentang hukum tuh pasti cuman ngapalin undang-undang gitu. Padahal lebih luas Iya. daripada itu. Ya ternyata kita itu Mm-mm. bukan cuman bahas undang-undang aja. Kalau misalnya Mm-mm. ngedefinisiin definisi hukum dari Motor Kusuma Atmaja, misalnya hukum itu kira-kira ada 4 unsurnya. Ada yang Mm. terkait dengan asas, terkait dengan kaidah atau Mm-mm. pengaturannya, terkait Mm-mm. lembaga, dan terkait prosesnya. Nah, kita di Fakultas Mm-mm. Hukum itu kita mempelajari seputar tentang 4 itu. Lebih dari Mm-mm. undang-undangnya, lebih dari peraturannya, kita bahas tentang asas-asasnya. Kira-kira hukum itu harus memenuhi asas apa sih? Contoh asas, misalnya asas praduga tidak bersalah. Nah, kita misalnya dalam Mm-mm. praktik berhukum itu, misalnya dalam hukum pidana, kita nggak boleh menganggap seseorang itu langsung bersalah gitu. Ada asas praduga tak Mm-mm. bersalahnya. Ya, atau enggak misalnya asas semua orang setara di hadapan hukum gitu. Artinya kita sebagai Mm-mm. orang hukum nggak boleh ngebuat hukum yang ngespesialin satu orang. Kalau misalnya istilah masyarakatnya Oke. itu tidak pandang bulu kayak gitu. Yang kedua mempelajari Ah, tentang kaidah. Kaidah itu aturan atau misalnya tentang hukumnya itu. Misalnya kita mempelajari mm. tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUH Perdata, Kitab Undang Hukum Perdata, ataupun Undang-Undang Dasar, ataupun hukum lainnya. Selanjutnya kita belajar Mm-mm. tentang lembaga. Kira-kira lembaga Mm-mm. apa saja sih yang terlibat dalam penegakan hukum? Misalnya dalam hukum pidana Mm-mm. nanti kita mempelajari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, nantinya juga oleh kejaksaan dan juga oleh peradilan. Pokoknya semua lembaga Mm. yang terkait dengan penegakan hukum ataupun pembuatan hukum. Yang terakhir itu tentang mengenai prosesnya. Proses menuju atau proses pembuatan atau proses penegakan hukumnya. Makanya di kita ini bukan hanya mempelajari hukum tapi acara hukumnya, proses berhukumnya. Mm. Kayak bagaimana sidang pidana, bagaimana sidang perdata dan lain-lain. Kayak gitulah deskripsi Mm. singkatnya tentang yang kita pelajari di hukum. Oke. Nggak cuma ngebahas tentang undang-undang aja ya Kak, tapi Iya, memang jelas. hukum secara keseluruhan itu ya. Karena hukum itu sebenarnya Ya, luas ya Kak. ya luas sekali pokoknya kalau mau Terus, dipelajari. iya. Oke, terus Kak untuk secara teknis pembelajarannya gitu ya, apakah berarti banyak hafalan gitu nggak Kak? Atau gimana? Sebenarnya kalau untuk hafalan bahkan dikit ya kalau menurut saya, jarang, Hmm. tapi lebih ke analytical thinking, lebih ke studi Hmm. kasus. Karena kalau misalnya Hmm. tentang hafal pasal atau misalnya hafal peraturan itu lebih sering kita tentang menangani kasus. Misalnya kan kita Hmm. ini ya apa sih banyak tuh kasus-kasus hukum. Nah, dengan seringnya kita menangani kasus ya dengan sendirinya kita hafal dong tentang pasal-pasalnya Hmm. kayak gitu. Jadi kalau Jadi, hafalan sih dikit banget lah. oke, jadi banyaknya apa ya melatih daya analisis ya. Iya, justru lebih ke analytical thinkingnya itu yang lebih banyaknya. Hmm. Oke, itu bisa jadi apa ya? Catatan juga ya buat para maba ternyata nggak cuma ngapalin, bahkan nggak ngapalin UU secara keseluruhan ya kayak. Iya, sangat jarang sekali ada mata kuliah yang kita suruh ngafalin undang-undang gitu. Jadi terbiasa sendirilah dalam hafalnya. Oke. Dalam keberjalanannya bakal terbiasa sendiri ya kak ya. Oke, Iya, selanjutnya nih kak, boleh cerita nggak kenapa dulu kakak milih hukum Unpad? sebenarnya kenapa milih hukum ini ya Hmm. karena secara pribadi gitu, secara keminatannya Hmm. itu lebih minat terhadap ya tentang isu-isu sosial gitu atau isu-isu kenegaraan tentang masyarakat. Dan makanya kalau Hmm. misalnya mau cerita dulu aku tuh milih tiga. Yang pertama hukum, Apa yang aja? kedua Hmm. politik, yang ketiga sejarah. Hmm. Nah, itu tuh Oke. si tiga itu tuh kan ya semuanya terkait dengan masyarakat sama negara lah istilahnya kayak Hmm. gitu karena emang minat Hmm. pribadi di sana.
Dan akhirnya ya udah, karena apa ya, pilih tiga itu juga mempertimbangkan dari passing grade-nya. Karena kan kalau dulu masih ada passing grade ya, zaman aku tahun 2017. Iya. Iya. Nah, ngelihat paling tinggi hukum, yang kedua ternyata politik, dan ketiga ternyata sejarah, misalnya kayak gitu. Nah, makanya aku pilih si tiga itu, dan alhamdulillah keterimanya di hukum, dan yang dalam prosesnya juga ya alhamdulillah juga gitu, sesuai dengan minat dan prospek juga. Oke, jadi memang harus mengenali minat diri sendiri itu kemana ya Kak ya, sebelum Iya. menentukan jurusan gitu ya Kak. Oke, Iya, nah tipsnya terus juga jangan ikut-ikutan temen lah, lebih ke prospek diri sendiri iya, gitu, ngelihat minatnya. betul betul. Itu bisa juga jadi tips nih ya buat para teman-teman adik-adik SMA gitu yang baru lulus. Oke, terus Kak mau nanya lagi nih tentang mata kuliah sama tugas nih yang di hukum Unpad tuh gambarannya boleh diwacarin dikit nggak sih Kak? Kalau mata kuliahnya itu biasanya kita ada beberapa cara perkuliahan ya. Yang pertama ya metode ceramah seperti biasa. Yang kedua biasanya metode FGD, Focus Group Discussion. Yang ketiga itu metodenya praktek. Atau misalnya ada yang keempat, kadang-kadang kita mengunjungi pengadilan. Jadi kita ngelihat praktek hukumnya itu seperti apa. Ya kalau misalnya metode ceramah ya seperti umumnya lah, kalau misalnya tentang kita lagi mempelajari tentang teori, ya berarti kan nanti itu dosen menjelaskan ke kita gitu. Nah kalau misalnya FGD itu biasanya kita di satu kelas itu kan di hukum itu biasanya ada satu kelas besar. Satu kelas besar itu sekitar jumlahnya 60 orang atau misalnya 80 orang. Nah, ada beberapa mata kuliah yang biasanya menerapkan FGD. Jadi satu kelas itu dibagi beberapa kelompok, dibagi misalnya kelompok kecil 10 orang 10 orang. Nah, di sana biasanya kalau kita sedang mendiskusikan mengenai kasus, itu biasanya dibuat FGD seperti itu. Artinya apa ya, student based learning lah. Pembelajarannya cuma nggak terpaku dari gimana dosen ceramah ke mahasiswa. Cuman bagaimana mahasiswa ini menggali kasus ataupun teori tentang ya kasus hukum lah tentang itu. Terus yang ketiga, itu kadang-kadang kita ya langsung praktik simulasi. Ada misalnya matkul kemahiran pidana ataupun matkul kemahiran perdata, itu biasanya kita ini apa sih ya, benar-benar praktik moot court gitu, peradilan semu. Ada yang pura-pura jadi hakimnya, ada yang pura-pura jadi jaksanya, misalnya ada yang pura-pura jadi pengacaranya. Yaitu kita seru lah perdebatan-perdebatan di sana. Dan juga kalau misalnya dalam teknik perancangan perundang-undangan juga kita bahkan bikin langsung undang-undang atau peraturan daerahnya. Ya cerita aja, ceritanya misalnya ada kasus nih, terus butuh undang-undang, ya langsung kita bikin undang-undangnya. Ataupun kita langsung bikin kontrak, kayak gitu. Atau misalnya kita nanti biasanya ada juga disuruh datang ke pengadilan negeri, atau misalnya pengadilan tata usaha negara, buat ngelihat praktiknya di sana gimana sih, kayak gitu. Jadi intinya ya keterlibatan mahasiswa itu sangat besar lah di Fakultas Hukum gitu. Bukan hanya ceramah aja dari dosen ke mahasiswanya gitu sih. Oke, pasti seru banget nih ya proses perkuliahannya karena praktik juga terus ngeliat langsung juga gitu ya untuk nanti kegambar nih nanti pas di dunia kerja kayak gimana gitu ya kayak. Nah itu dia serunya. Oke, nah terus konsentrasi atau kelompok keahlian gitu ya di hukum Unpad ini ada apa aja? Ada 9, pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, internasional, lingkungan, ekonomi, sama transnasional bisnis. Mau dijelasin gak satu-satu atau ntar aja? Boleh nih gambaran singkatnya aja gambaran kali ya. singkatnya aja ya. Kalau misalnya perdata itu bagi kalian yang minat terhadap hukum perseorangan, misalnya tentang waris, atau misalnya tentang perjanjian, atau misalnya jual beli, itu berarti kalian kalau misalnya suka dengan hal itu, masuknya hukum perdata. Hukum pidana, kalau misalnya kalian suka dengan hal-hal yang kriminal, misalnya kalian pengen suka dengan kasus-kasus pembunuhan, kalian suka-suka dengan kasus pencurian, kayak gitu-gitu, masuknya hukum pidana. Hukum tata negara, kalau misalnya kalian suka memperhatiin isu-isu kenegaraan kayak pemilu, Mahkamah Konstitusi, atau hak asasi manusia, dan lain-lain kayak gitu, maka kalian masuknya hukum tata negara. Kalau hukum administrasi negara, kalau kalian suka-suka dengan hal yang biasanya berbau birokratis, atau misalnya tentang apa ya, pelayanan sipil, ataupun ya intinya tuh kayak birokrasi kenegaraan lah, itu kalian masukin ke administrasi negara. Nah, terus hukum internasional. Kalau misalnya kalian suka kasus-kasus tentang negara lawan negara, misalnya konflik Laut Cina Selatan tuh yang baru kan, Indonesia sama Cina ngarebutin Laut Natuna. Nah, itu kalian masuknya hukum internasional. Terus hukum lingkungan. Kalau misalnya kalian suka dengan kasus-kasus
perusakan lingkungan, misalnya kebakaran Hmm. hutan ataupun pencemaran sungai dan lain-lain. Nah, itu kalian masuknya hukum lingkungan. Terus hukum Mm-mm. ekonomi. Kalau kalian sukanya dengan apa ya? Dengan hukum bisnis gitu, kayak misalnya Hmm. perusahaan lawan perusahaan, adanya one prestasi, ganti rugi, tentang bisnis itu perusahaan lah, hukum tentang perusahaan gitu. Nah, Hmm. makanya kalian masuknya tentang ke hukum bisnis atau hukum ekonomi. Selanjutnya hukum TIKI, hukum teknologi, informasi dan kekayaan intelektual. Bagi kalian yang suka tentang Hmm. kasus-kasus tentang internet kayak hacking Hmm. atau enggak misalnya ya kasus-kasus yang di dunia maya kayak gitu, dunia cyber. Nah, Hmm. berarti kalian masuknya bagusnya masuk Hmm. hukum tentang teknologi, informasi dan kekayaan intelektual. Yang terakhir tentang Oke. transnasional bisnis. Nah, kalau misalnya kalian suka hukum bisnis tadi, teman ranahnya internasional. Misalnya perusahaannya itu perusahaan yang internasional lah kayak McDonald's misalnya ataupun misalnya KFC yang punya banyak di negara. Nah, itu berarti kalian masuknya hukum bisnis transnasional. Kayak gitulah secara singkatnya. Oke. Itu dipilih di semester berapa, Kak? Dipilih di semester 4 kalau sekarang. Semester 4. Dan itu Iya, semua peminatan itu apa ya, dibuka secara bebas atau misalnya tergantung peminatnya tiap angkatan, Kak? bebas. Jadi gak di plotting supaya seimbang gitu, enggak. Jadi bebas aja orang memilih apa gitu. Oke, jadi teman-teman nanti kalau jadi mahasiswa di Unpad bisa milih banyak banget peminatan di hukumnya yang bisa dipilih di semester 4 gitu kayak. Oke, Iya, nah kakak sendiri konsentrasinya apa nih? aku tata negara. Tata negara. Kenapa kak pilih tata Iya. negara? Karena emang minat aku tuh ya tadi lebih ke tentang kasus-kasus tentang lembaga negara. Kayak aku tuh seneng banget kalau Hmm. misalnya nonton tuh misalnya di TV tentang kasus misalnya rancangan undang-undang atau misalnya kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi. Nah, karena emang aku Hmm. sukanya dengan tentang kasus-kasus kenegaraan, ya udah akhirnya aku pilihnya hukum tata negara lah supaya sesuai minat aja, sesuai Oke, prospek. oke. Gitu Jadi sih. selama kuliah pun masih bisa sambil mikir-mikir ya kak, mau masuk konsentrasi mana, minatnya kemana juga. Iya, Karena karena pada diambilnya di semester dasarnya juga 4. kita Hmm. mempelajari semuanya dulu, baru pilih itu gitu. Gitu. Iya, Oke, untuk memperdalam pastinya ya. tentang Oke memperdalam. Kak, ngomong tentang jalur masuk nih ya Kak, di hukum Unpad ini jalur masuknya ada apa aja Kak? Sebenarnya sama kayak yang lain sih ya, sama dengan jurusan-jurusan lain. Hmm. Yang pertama SNMPTN, terus kalau misalnya SBMPTN sama jalur mandiri. Di Unpad ada SMUP kan. Nah, ya ketiga itu aja, nggak ada jalur khusus lain kok. Oke, jadi Iya. bisa apa ya, bisa dipilih buat teman-teman nanti yang baru lulus mau masuk jalur mana. Kalau Kak sendiri masuknya jalur mana nih? Aku SBMPTN waktu itu. SBMPTN dulu, oke. Iya. Sekarang UTBK kali ya. Oh iya, Nah, sekarang UTBK terus udah beda ini ya, udah beda nama. iya. Oke, terus nih Kak, kan sekarang udah di semester, mau ke semester 7 ya. Boleh Iya. ngasih tips nggak buat nanti para maba biar bisa survive di jurusan itu harus kayak gimana sih? Yang pertama, jadi ada istilah ya di kita itu Fakultas Hukum. Jadi orang Hmm. hukum itu harus punya dua keahlian dasar. Yang pertama menulis, Apa? yang kedua Hmm. speaking, berbicara. Nah, Hmm. dan tugasnya pun nanti di hukum yang gak jauh-jauh dari itu. Kalau nggak misalnya Nah. nulis, itu yaitu ngomong. Yang pertama itu kalian Hmm. harus mempertajam analytical thinking kalian. Jadi selalu krisis terhadap satu hal gitu. Melihat misalnya suatu hal Hmm. itu ingin berargumen itu nggak ngelihat dari satu sisi aja, tapi kalian harus ngelihat lebih jauh lagi Hmm. dari dua sisinya. Kira-kira kayak gimana sih? Dan lalu baru kalian bisa menentukan sikapnya. Dan lalu Hmm. pede gitu, percaya diri. Jadi karena public speaking itu kuncinya percaya diri ya sama paham terhadap materi, ya Hmm. intinya itu harus punya kepercayaan diri yang lebih. Dan ya namanya lawyer kan dia harus harus meyakinkan kliennya kan. Nah, makanya cara Hmm. ngomongnya ini harus gimana caranya bisa buat meyakinkan orang kayak gitu. Hmm. Itu sih. Jadi intinya pertajam aja skill menulis, speaking sama daya berpikir kalian gitu. Oke, itu ya tipsnya dan bisa sambil kuliah sambil berproses ya kak ya untuk belajar Iya, nulis, speaking gitunya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang sekarang merasa belum bisa nih di skill itu, nanti bisa sambil belajar ya kak. betul. Oke, nah
Terus ngomong-ngomong tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana sih Kak untuk lulusan hukum Unpad? Tiap 9 tadi sebenarnya ada prospek kerjanya masing-masing ya. Cuman umumnya aja deh. Ya, Biasanya kalau yang bisa ngambil ya. pidana itu ada yang bisa jadi jaksa. Misalnya jaksa itu kan harus pidana. Atau misalnya Hmm. hakim. Hakim itu kalau misalnya yang pidana atau yang perdata itu biasanya jadi hakim di pengadilan negeri. Kalau misalnya yang Hmm. administrasi negara itu biasanya jadi hakim di pengadilan tata usaha negara. Kalau misalnya yang hukum Hmm. ekonomi, hukum bisnis itu biasanya hakim di pengadilan niaga kayak gitu. Hmm. Atau mungkin udah dari jaksa, hakim atau pengacara, advokat. Advokat ini kan banyak ya. Biasanya ada advokat yang bidangnya ini hukum bisnis, ada advokat ini yang bidangnya hukum Hmm. pidana, atau bisa jadi pengacara. Hmm. Atau misalnya bisa jadi lawyer di perusahaan, corporate lawyer. Tim hukumnya itu perusahaan, itu bisa di sana juga. Atau mungkin bisa jadi ASN di kementerian. Tiap kementerian itu kan pasti ya butuh orang hukumnya dong. Pasti kan ada, pasti pernah Hmm. dengar kan ada peraturan menteri misalnya. Nah, itu kan dibuatnya sama orang Oh hukum iya. juga. Makanya tiap menteri atau ada orang hukumnya. Atau misalnya di pemerintah daerah. Itu nanti biasanya jadi orang-orang apa ya ngebikin peraturan-peraturan mengenai daerah ataupun ngebela pemerintah daerah ketika ada gugatan ke Pemda. Atau apalagi ya? Atau legal konsultan misalnya. Jadi Hmm. legal konsultan ini biasanya sekaligus sebagai researcher ya. Jadi sebagai peneliti Hmm. hukum gitu di Hmm. lembaga-lembaga penelitian. Contohnya misalnya yang terkenal seperti ICGR atau misalnya Hmm. LSAM. Itu biasanya dia meneliti tentang hukum dan juga ngasih konsultasi-konsultasi hukum ke masyarakat. Atau misalnya bagi yang ingin berjiwa sosial lebih gitu ya, itu biasanya di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Hmm. Itu biasanya memberi bantuan hukum secara pro bono, secara gratis ke masyarakat kayak gitu. Dan masih banyak pokoknya kalau kalau mau digali lagi mengenai profesi-profesi hukum. Oke, berarti itu sekalian menjawab ada nih pertanyaan dari teman dari Intipar sebenarnya dari Ahmad Azri 18 tentang lulusan hukum kerjanya selain menjadi hakim, jaksa, pengacara bisa jadi apa lagi? Berarti ini udah terjawab ya Kak ya? Iya, Ada udah banyak banyak tadi kayaknya banget di nyebutinnya. kementerian di, di pemerintahan daerah itu banyak banget nggak sebatas jadi profesi yang tadi disebutkan tadi ya Kak ya ternyata luas banget. Iya. Oke. Iya. Terus Kak, lanjut nih tentang rencana dan harapan setelah lulus nih gimana? Kalau misalnya planning aku sendiri sih pengennya kan hukum tata negara ya. Pengennya itu yang Hmm? pertama jadi tim hukum di kementerian ataupun jadi badan Hmm? legislasi di DPR. Jadi tugasnya Hmm? itu buat ya bikin undang-undang gitu. Hmm? Kan ya jadi karena emang spesialisasi atau misalnya minat aku juga di teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Nah, makanya kalau Hmm? misalnya planning aku ke depan harapannya bisa itu bisa masuk ke tim hukumnya pemerintah dalam perancangan undang-undang atau enggak ke badan legislasinya DPR. Atau enggak misalnya kalau misalnya nggak kecapaian ya jadi advokat deh, itu jadi pengacara kayak gitu. Amin, semoga terwujud ya kayak harapan dan rencananya ke depannya nanti. Amin. Nah itu Kak, sekian pertanyaan dari aku. Nih ada juga pertanyaan dari yang nonton live nih. Sorry ya Kak. Dari Umbu Padanga. Unpad mahasiswanya dari mana aja Kak? Apa Unpad mahasiswanya? Dari mana aja? Dari mana aja tuh maksudnya apa? Asal daerah. Asal daerah kali ya. Asal daerah dari seluruh Indonesia juga ada. Dari Sabang sampai Ada. Merauke. Iya, pokoknya kita yang nggak pandang daerah lah dalam penerimaannya, semuanya juga ada Hmm. gitu. Teman-teman aku juga hampir ada seluruh Hmm. Indonesia juga. Hmm. Jadi sama-sama adaptasi juga ya selama jadi mahasiswa baru ya. Iya, betul. Oke nih Kak, sebelum kita menutup live hari ini, ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman? Baik, kalau misalnya closing statementnya ya bagi misalnya kalian yang suka dalam hal analisis kasus gitu, kalau misalnya kalian suka membaca tentang kasus-kasus hukum atau enggak kalau misalnya kalian punya minat berlebih terhadap public speaking atau misalnya kalian memiliki minat berlebih terhadap menulis itu ya Hmm. mungkin jurusan hukum bisa jadi jawaban gitu bagi kalian.
Dan memang seandainya kalau misalnya kalian masuk jurusan hukum, ya jangan takut kehabisan prospek kerja lah. Karena ya bahkan hampir semua bidang itu pasti butuh orang hukumnya di sana gitu. Karena ya semua orang juga kan terikat dengan hukum di Indonesia gitu. Dan maka pasti butuh bantuan orang hukum dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi jangan takut kekurangan prospek kerja lah kayak gitu. Oke, itu ya. Jangan takut kekurangan prospek kerja untuk teman-teman yang memang tertarik di hukum gitu. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak Yofi udah mau sharing dengan kita tentang jurusannya. Ya, sama-sama.